Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki pegunungan Arindel, hiduplah seorang bocah bernama Arka. Usianya baru menginjak 12 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan, dan matanya menyimpan sorot yang selalu penuh tanya. Sejak kecil, Arka sering dianggap aneh oleh orang-orang desanya. Saat anak-anak lain bermain gasing atau berlari di padang rumput, Arka lebih sering duduk sendirian di tepi hutan, menatap langit, atau berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Penduduk desa sering berbisik di belakangnya. Anak itu tidak wajar. Dia suka bicara sendiri. Jangan dekat-dekat, nanti ketularan gila. Arka hanya bisa tersenyum hambar ketika mendengar ejekan itu. Hatinya terluka, tapi ada hal yang tak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Ia memang mendengar suara bisikan yang datang dari langit malam, dari pepohonan, dari arah yang tak pernah jelas. Suara itu tak menakutkan, justru terasa menenangkan, seolah membisikkan rahasia dunia yang tak diketahui manusia lain. Sejak kecil, Arka hidup sendirian. Orang tuanya meninggal karena wabah ketika ia masih bayi. Ia diasuh seadanya oleh tetua desa, tapi sebenarnya ia lebih sering dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Mungkin karena itulah Arka tumbuh jadi anak penyendiri, terbiasa menghadapi dunia dengan caranya sendiri. Malam itu, langit dihiasi bulan sabit yang pucat. Angin berhembus membawa aroma hutan pinus. Arka berjalan seorang diri menuju tepi hutan. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Dan benar, suara itu datang lagi. Datanglah, tolong aku. Arka terhenti. Suara itu jelas sekali, seperti seseorang berbisik langsung ke telinganya, padahal tak ada siapapun di sana. Dadanya berdebar. Ia melangkah lebih dalam ke hutan, melewati pepohonan tua yang menjulang tinggi, hingga akhirnya ia sampai di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak. Dari dalam gua, cahaya samar berpendar. Arka menelan ludah. Rasa takut dan penasaran bercampur. Ia melangkah pelan masuk ke dalam. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Di tengah gua, terletak sebuah telur raksasa. Besarnya hampir setinggi tubuh Arka, permukaannya berkilau dengan warna perak kebiruan, seperti sinar bulan yang membeku menjadi batu. Dari dalam telur itu, cahaya berdenyut perlahan, seolah ada kehidupan yang bernafas di dalamnya. Arka ternganga. Ia mendekat, menyentuh cangkang itu dengan tangan gemetar. Dan seketika, suara itu terdengar lagi. Akhirnya, kau datang, aku sudah menunggumu. Arka terlonjak, tapi kali ini ia sadar. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam pikirannya. Siapa kau? Bisiknya dengan suara bergetar. Jawaban datang dengan lembut, namun menggetarkan. Aku, naga terakhir. Dan kau bisa mendengarku. Arka membeku. Kata itu, naga, adalah kata terlarang di desanya. Selama puluhan tahun, desa selalu diajarkan bahwa naga adalah monster yang harus dibunuh. Naga adalah musuh manusia, perusak, pembawa maut. Tapi sekarang, naga itu meminta tolong padanya. Ia menarik napas panjang, menatap telur bercahaya itu. Aku tidak tahu kenapa bisa mendengarmu. Apa yang harus kulakukan? Suara itu terdengar lirih, lemah. Jagalah aku, jangan biarkan mereka menemukanku. Aku masih terlalu lemah. Hati Arka bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dipilih. Tidak lagi hanya anak aneh yang dibenci desa, tapi seseorang yang memegang rahasia besar. Ia berjanji dalam hati, meski nyawanya taruhannya, ia akan menjaga telur ini. Namun, ia tahu satu hal, jika desa atau kerajaan tahu, ia dan telur itu tidak akan selamat. Arka menatap telur itu sekali lagi. Cahaya lembut dari dalam cangkang menyinari wajahnya. Aku akan menjagamu, bisiknya. Aku janji. Dan pada saat itu, takdir baru mulai terukir. Takdir seorang bocah biasa yang kelak akan dikenal sebagai Raja Naga.
Sejak malam itu, hidup Arka berubah selamanya. Telur naga yang ia temukan di gua menjadi rahasia terbesar dalam hidupnya. Setiap hari setelah sekolah atau pekerjaan ringan di desa, ia bergegas menuju gua, memastikan telur itu aman. Hari-hari pertama, telur hanya berdenyut lemah, seperti sedang tidur panjang. Arka duduk di sampingnya, sering berbicara pada naga yang ia dengar di pikirannya. "Apakah kau lapar?" tanyanya. "Sedikit, tapi aku bisa bertahan," jawab suara itu, lembut dan hampir seperti bisikan angin malam. Mereka berdua, bocah manusia dan naga yang belum menetas, mulai membangun ikatan yang aneh tapi kuat. Arka memberinya nama Lunara, karena cahaya telur yang berkilau seperti bulan. Hari demi hari, Arka belajar lebih banyak tentang Lunara. Ia bisa merasakan emosi naga itu, takut, penasaran, dan sesekali riang saat mendengar suara manusia. Sementara itu, desa tetap saja menilai Arka aneh. Ia tak pernah bercerita pada siapapun tentang telur itu. Bahkan sahabat-sahabat sebayanya, yang sering mengejeknya, tetap dijauhinya. Rahasia itu harus dijaga dengan nyawanya sendiri. Satu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik pegunungan Arindel, telur itu mulai retak. Suara, retakan, terdengar seperti dentingan kristal lembut, dan cahaya perak kebiruan memancar keluar. Arka menahan napas. "Lunara?" bisiknya. Cangkang telur pecah perlahan. Dari dalam, seekor naga kecil muncul, tak lebih besar dari kucing dewasa, dengan sisik perak yang berkilau seperti air bulan. Matanya menatap Arka dengan lembut, tapi penuh rasa ingin tahu. "Kau, manusia?" Suara itu terdengar di kepala Arka. "Ya, aku Arka," jawabnya, terpesona. "Aku, Lunara," jawab naga itu. Momen itu begitu ajaib hingga Arka nyaris meneteskan air mata. Ia merasakan hubungan batin yang belum pernah ia rasakan dengan siapapun di dunia ini. Sebuah ikatan persahabatan yang terlarang tapi indah. Namun bahaya tidak jauh. Bisik-bisik orang desa mulai terdengar lebih sering. Hewan ternak hilang, jejak kaki besar terlihat di tepi hutan, dan rumor naga menyebar. Desa pun mulai resah. "Arka, kau tidak boleh ke hutan sendirian lagi," tegur seorang tetua desa suatu malam. "Tapi aku hanya berjalan-jalan." Arka mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya terasa hampa. Ia tak bisa memberitahu siapapun tentang Lunara, karena itu akan membuatnya dan naga itu terbunuh. Seiring berjalannya waktu, Lunara tumbuh dengan cepat. Dalam hitungan minggu, naga kecil itu sudah bisa mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan api kecil yang hangat tapi tidak berbahaya. Arka kagum. "Kau luar biasa, Lunara, tapi kita harus berhati-hati. Kalau orang desa tahu," ia berkata dengan nada cemas. Suatu malam, saat bintang-bintang menghiasi langit, Arka mendengar suara langkah kaki di dekat gua. Ia menahan napas, jantung berdegup kencang. Seorang pria tua muncul dari kegelapan. Rambutnya abu-abu, mata tajam, dan senyumnya hangat namun penuh misteri. "Kau Arka, bukan?" tanyanya. Arka terkejut. "Siapa? Siapa kau?" "Namaku Darel. Aku seorang pemburu, tapi bukan pemburu sembarangan. Aku pernah melihat naga jinak, seperti yang kau miliki di sini." Arka tercengang. Ia menatap Darel dengan penuh curiga. Kau tidak akan membunuhnya, kan?" tanyanya. Darel menggeleng. "Tidak, anak muda. Aku di sini untuk membantumu, bukan menyakitinya. Tapi kau harus belajar. Dunia ini tidak akan memaafkan naga sepertinya. Dan kau yang bisa berkomunikasi dengannya." Hati Arka berdebar. Darel seolah membuka pintu rahasia yang selama ini ia jaga sendiri. Ia tersadar bahwa menjaga Lunara bukan hanya tentang cinta persahabatan, tapi juga tentang tanggung jawab besar. Mereka bertiga, Arka, Lunara, dan Darel, mulai membangun rencana. Arka belajar cara melatih Lunara agar tetap tersembunyi, berkomunikasi lebih efektif, dan memahami dunia naga yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Namun di balik kedamaian itu, satu hal tetap menghantui. Suara orang-orang desa,
desas-desus tentang naga yang muncul, dan kemungkinan bahwa kerajaan suatu saat akan mengetahuinya. Arka sadar, persahabatan ini terlarang, dan bahaya selalu mengintai. Malam itu, ketika bintang terakhir muncul di langit, Arka menatap Lunara. Kita akan selamat, aku janji. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan melindungimu, ucapnya. Lunara mengepakkan sayapnya pelan, seolah mengerti janji itu. Cahaya lembut dari sisiknya menyelimuti gua, menandai awal dari petualangan mereka, perjalanan yang akan mengubah dunia, dan takdir seorang bocah manusia yang bisa berbicara dengan naga. Hari-hari setelah Lunara menetas, Arka mulai menyadari satu hal, menjaga naga bukan sekadar rahasia, tapi sebuah beban berat. Desa mulai resah dengan rumor kemunculan makhluk ajaib. Hewan ternak hilang, jejak kaki raksasa terlihat di tepi hutan, dan kabar tentang naga di Arindel sampai ke telinga Raja Kerajaan Talorin, penguasa wilayah ini. Suatu pagi, saat kabut tipis menyelimuti lembah desa, terdengar suara trompet perang dari kejauhan. Arka, yang sedang memberi makan Lunara di gua, menatap cakrawala dengan mata membelalak. Dari kejauhan, ribuan pasukan kerajaan bergerak cepat menuju desa, lengkap dengan kuda perang, bendera hitam, dan panah yang terpasang di busur. Mereka datang untuk Lunara. Arka berbisik sambil menatap naga kecil itu. Lunara mengepakkan sayapnya kecil-kecil, seolah merasakan bahaya yang akan datang. Arka tahu, mereka tidak bisa tetap di desa. Desa tidak akan selamat, dan ia pun tidak akan selamat. Kita harus pergi, Lunara. Sekarang. Dengan hati-hati, Arka membawa Lunara menyusuri jalan setapak menuju pegunungan. Mereka bergerak cepat, menembus hutan lebat yang hanya sedikit dikenal orang desa. Namun pasukan kerajaan juga tidak bodoh. Para prajurit dilengkapi pemburu naga yang berpengalaman. Mereka menandai setiap jejak kaki dan asap kecil dari gua tempat naga menetas. Di tengah perjalanan, Arka teringat kata-kata Darel, pemburu tua yang kini menjadi mentor mereka. Jika mereka tahu kau bisa bicara dengan naga, kau dan dia tidak akan punya ampun. Naga selalu dianggap ancaman terbesar manusia. Rasa takut dan cemas menghantam Arka. Ia belum siap menghadapi dunia luar yang begitu kejam, apalagi dengan naga di sisinya. Tapi Lunara yang kecil itu menatapnya dengan mata besar penuh percaya, seolah berkata, "Kau tidak sendiri. Aku di sini." Mereka memutuskan untuk menyusuri jurang tersembunyi di pegunungan Arindel, tempat yang sedikit diketahui manusia. Jalan sempit itu dipenuhi tebing curam, suara air terjun yang bergemuruh, dan kabut yang menyelimuti pepohonan. Perjalanan itu melelahkan, tetapi mereka berhasil menghindari pasukan kerajaan untuk sementara. Namun ketenangan itu tidak lama. Saat malam tiba, mereka mendengar suara teriakan dan peluit prajurit. Pasukan kerajaan telah menemukan jejak mereka. Arka dan Lunara terpaksa berlari menembus hutan. Lunara, meski baru tumbuh besar, mencoba mengepakkan sayapnya, mengangkat Arka sebentar di udara agar bisa melompat melewati jurang sempit. Tiba-tiba, sebuah panah api melesat ke arah mereka, membakar pohon di dekatnya. Arka terhuyung, dan Lunara mengeluarkan api kecil dari mulutnya, menangkis panah itu. Arka tercengang, ini pertama kalinya ia menyadari kekuatan Lunara tidak main-main. Mereka akhirnya bertemu dengan Darel, yang sudah menunggu di sebuah gua aman. Kalian hampir ketahuan. Cepat, masuk ke sini, seru Darel sambil menutup pintu gua dengan batu besar. Di dalam gua, ketiganya beristirahat sejenak. Arka menatap Lunara, yang kini mulai bisa bernapas dengan ritme lebih stabil. Aku takut, mereka akan membunuhmu, katanya dengan suara gemetar. Lunara mengepakkan sayapnya pelan, menempel di bahu Arka. Aku percaya padamu, kau yang memilih jalanku, kata naga itu. Darel menghela napas panjang. Kalian tidak bisa tetap bersembunyi selamanya. Kerajaan akan terus memburu kalian. Kalian harus belajar bertarung, bertahan hidup, dan menyembunyikan diri. Ini baru permulaan, Arka. Arka menunduk, merasakan beban tanggung jawab yang luar biasa. Ia hanya seorang bocah,
Tapi sekarang hidupnya bergantung pada naga, dan naga itu bergantung padanya. Di luar gua, suara pasukan masih terdengar, menandakan bahwa kejaran tidak akan berhenti sampai mereka ditangkap atau dibunuh. Saat malam semakin larut, Arka menatap langit berbintang, memeluk Lunara dekat. "Aku akan melindungimu. Tidak peduli apa yang terjadi," bisiknya. Di luar gua, bayangan pasukan kerajaan menari di bawah cahaya bulan. Petualangan mereka baru saja dimulai. Dari anak aneh di desa kecil menjadi satu-satunya manusia yang bisa berkomunikasi dengan naga, dan kini dikejar oleh seluruh kerajaan. Jalan mereka penuh bahaya, tetapi persahabatan antara manusia dan naga ini akan menjadi legenda yang tak terlupakan. Setelah semalaman bersembunyi di gua tersembunyi pegunungan Arindel, Arka merasa jantungnya masih berdegup kencang. Suara pasukan kerajaan yang memburu mereka terdengar semakin jauh, namun ia tahu itu hanyalah jeda sementara. Dunia luar menunggu mereka dengan ancaman yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Darel duduk di tepi api unggun kecil, menatap Arka dan Lunara. "Kalian perlu tahu kebenaran tentang naga," katanya dengan nada serius. Arka menatap Darel penuh penasaran. "Apa maksudmu? Selama ini aku pikir mereka hanya makhluk yang harus kita sembunyikan." Darel menghela napas, lalu mulai bercerita. Ratusan tahun yang lalu, naga adalah penjaga dunia. Mereka bukan monster, melainkan makhluk bijak yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Tetapi manusia menjadi serakah. Mereka menjarah hutan, mencuri telur naga, dan memicu perang besar. Banyak naga yang terbunuh, dan sebagian besar yang selamat pergi bersembunyi, menghilang dari dunia manusia. Arka menelan ludah. Matanya menatap Lunara yang kini duduk di dekatnya. "Jadi, kau bilang naga itu baik, bukan jahat?" tanyanya lirih. Darel mengangguk. "Benar. Dan kau berbeda dari manusia biasa, Arka. Kau punya darah naga dalam dirimu." Arka menatap Darel dengan mata membelalak. "Apa maksudmu, darah naga?" Darel menatapnya serius. "Sejak lahir, kau memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan naga. Kau adalah anak yang terpilih, satu-satunya yang bisa menyatukan manusia dan naga lagi. Darah naga dalam dirimu bukan literal, tapi ini warisan roh naga yang berhubungan dengan jiwa manusia. Kau memiliki hati yang mampu memahami, merasakan, dan menyalurkan energi naga." Arka terdiam. Kata-kata itu begitu besar dan menakutkan. Ia hanyalah seorang bocah yatim, anak yang dianggap aneh di desa, dan sekarang Darel mengatakan bahwa takdirnya adalah menyelamatkan dunia naga dan manusia. Tiba-tiba, Lunara menggerakkan kepalanya, matanya menatap Arka dengan intens. "Kau benar-benar anak itu, yang disebut dalam naskah kuno naga," kata Lunara dalam pikirannya. Arka menelan ludah, merasakan campuran takut dan takjub. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. "Tapi, bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku hanya seorang anak." Darel menepuk bahunya. "Tidak ada jalan mudah, Arka. Jika kerajaan mengetahui kekuatanmu, mereka akan memburu kalian hingga ke ujung dunia. Kau harus belajar bertahan hidup, menyembunyikan diri, dan menggunakan kemampuanmu untuk melindungi Lunara. Aku akan mengajarimu, tapi kau harus berlatih keras." Mereka bertiga memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju reruntuhan kuil naga tua, tempat di mana Arka bisa belajar lebih banyak tentang kemampuan darah naga dalam dirinya. Kuil itu berada jauh di utara, melewati hutan-hutan gelap, sungai deras, dan lembah berkabut. Perjalanan itu tidak mudah. Saat malam turun, kabut tebal menyelimuti jalan setapak. Arka merasakan pandangan pasukan kerajaan masih mengintai mereka, bahkan dari jauh. Lunara mulai menunjukkan kemampuan barunya, mengepakkan sayap untuk melayang singkat, mengeluarkan percikan api sebagai peringatan, dan bahkan merasakan bahaya sebelum datang. Dalam perjalanan, mereka menemukan simbol-simbol naga kuno yang terukir di batu-batu besar. Darel menjelaskan, "Ini adalah naskah kuno naga. Di sini tertulis tentang anak terpilih, anak manusia yang mampu memahami hati naga. Dan kau, Arka,
Kau anak itu. Arka menatap simbol-simbol itu dengan kagum. Cahaya dari Lunara menyinari pahatan kuno, membuat pola-pola naga tampak hidup seolah menari di udara. Rasa takut perlahan berganti dengan tekad. Ia tahu, ia harus belajar, harus kuat, dan harus siap menghadapi kerajaan yang akan memburu mereka. Tiba-tiba suara gemerisik terdengar dari balik semak. Arka menahan napas. Ada sesuatu di sana, kata Darel sambil meraih pedangnya. Seorang anak lelaki muncul dari bayangan. Ia tampak kebingungan dan ketakutan, tetapi matanya menatap Lunara dengan kekaguman yang sama seperti Arka dulu. Aku melihatmu. Itu, naga? Gumam anak itu. Arka menunduk. Ya, ini Lunara. Dia temanku, jangan bilang siapapun. Anak itu mengangguk. Namaku Kiro. Aku juga bisa mendengar suara naga. Hati Arka berdebar. Ia tidak lagi sendiri. Ada seseorang lain di dunia ini yang bisa mengerti apa yang ia rasakan, dan siapa yang bisa membantu menyatukan manusia dan naga. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang memantul di permukaan sungai, Arka, Lunara, Darel, dan Kiro duduk bersama. Mereka tahu jalan mereka panjang, penuh bahaya, dan kerajaan tidak akan berhenti sampai naga-naga itu punah. Tetapi Arka mulai memahami satu hal, dengan persahabatan, keberanian, dan rahasia darah naga dalam dirinya, mereka mungkin bisa mengubah dunia. Di kejauhan, bayangan pasukan kerajaan bergerak perlahan di antara pepohonan. Mereka masih memburu, masih mengintai, dan ancaman itu semakin nyata. Tetapi Arka menatap Lunara, menepuk kepalanya, dan berkata dalam hati, "Aku siap, apapun yang terjadi, kita akan selamat. Bersama." Setelah berhari-hari berjalan menembus hutan lebat dan lembah berkabut, Arka, Lunara, Darel, dan Kiro akhirnya sampai di tepi kota kerajaan Talorin. Kota itu megah, dikelilingi tembok tinggi dan menara pengawas yang menjulang ke langit. Namun bagi mereka, kemegahan itu terasa mengancam. Pasukan kerajaan berpatroli di jalanan, dan rumor tentang naga yang menakutkan telah membuat seluruh kota waspada. Arka menatap Lunara, yang kini tumbuh lebih besar dan kuat. Naga itu berdiri di sampingnya, sayapnya yang lebar menutupi cahaya matahari senja. "Ini terlalu berbahaya," bisiknya. Darel menepuk bahu Arka. "Kita tidak punya pilihan." Darel tertangkap, dan banyak naga yang masih berburu. Kita harus masuk ke kota untuk menyelamatkan mereka, dan mengubah pikiran orang-orang tentang naga. Mereka bergerak dengan hati-hati. Malam semakin gelap, bayangan tembok kota terlihat seperti monster yang menunggu untuk menelan mereka. Dengan bantuan Lunara, mereka terbang melewati beberapa tembok dan lorong gelap, sampai akhirnya mereka berada di tengah kota tanpa diketahui penjaga. Namun keberuntungan tidak bertahan lama. Dari kejauhan, terdengar teriakan pasukan kerajaan. Beberapa penjaga mengenali jejak naga, dan alarm kota berbunyi. Lampu-lampu diterangi, dan pasukan bersenjata lengkap berlari mengepung mereka. Arka menatap Lunara. "Kita harus bertarung, aku tidak mau kau terluka." Lunara mengepakkan sayapnya, mengeluarkan semburan api kecil untuk menakut-nakuti pasukan. Percikan api itu memantul di tembok kota, menciptakan bayangan naga yang besar, menakutkan setiap prajurit yang melihatnya. Namun mereka tetap maju, panah dan tombak siap menghadang. Darel menarik pedangnya, menahan serangan pertama. Arka, yang belum pernah bertarung sebelumnya, merasakan adrenalin mengalir deras. Ia merasakan darah naga dalam dirinya berdenyut, memberinya keberanian dan kemampuan membaca gerakan pasukan lawan. Di tengah pertarungan, Arka berteriak, menghubungkan pikirannya dengan Lunara. "Sekarang, serang bersama." Lunara mengeluarkan semburan api yang lebih besar, tapi tetap terkontrol agar tidak merusak kota. Beberapa pasukan panik, beberapa lainnya jatuh mundur. Arka dan Darel memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelamatkan para tahanan naga yang dikurung di benteng kota. Namun konflik ini tidak hanya fisik. Arka tahu ia harus menunjukkan pada manusia bahwa naga bukan musuh. Dengan keberanian yang baru ia temukan, ia berdiri di tengah alun-alun kota,
menatap rakyat dan prajurit yang ketakutan. Suaranya terdengar jelas di antara teriakan dan bunyi pedang. Dengar aku. Naga bukan monster. Mereka penjaga dunia, bukan pembawa malapetaka. Aku bisa berbicara dengan mereka. Dan mereka, teman kita. Kota menjadi hening. Semua orang menatap Arka dan Lunara yang berdiri bersama. Mata mereka terpaku pada naga perak itu, yang kini tampak lebih megah, bersinar lembut di bawah sinar bulan. Beberapa prajurit menurunkan senjata mereka, ragu. Beberapa lainnya tetap agresif, menuntut untuk menyerang. Di tengah kekacauan itu, pasukan kerajaan memimpin tentara cadangan ke alun-alun. Pertarungan semakin sengit. Arka merasakan kekuatan darah naga dalam dirinya meningkat. Ia bisa membaca gerakan pasukan lawan, memprediksi serangan, dan mengarahkan Lunara untuk bertindak dengan presisi. Darel terluka parah saat menahan serangan pasukan elit kerajaan. Arka terhuyung melihatnya. "Darel!" teriaknya. Lunara mengepakkan sayapnya, mengeluarkan api besar yang membentuk lingkaran pelindung di sekitar Darel dan Arka. Sementara itu, Kiro membantu menenangkan penduduk kota, menjelaskan bahwa mereka tidak perlu takut. Dengan keberanian baru, Arka melangkah di depan pasukan, berbicara lagi dengan suara lantang. "Aku adalah manusia, tapi aku juga teman naga. Kita bisa hidup bersama, bukan saling membunuh." Seketika, beberapa prajurit ragu menyerang, menurunkan pedang mereka. Cahaya dari Lunara dan kata-kata Arka menyentuh hati mereka. Tidak semua orang bisa percaya, tapi beberapa mulai menyadari bahwa naga bukanlah monster yang selama ini mereka benci. Pertarungan itu berakhir dengan kegemparan. Kota tetap berdiri, pasukan kerajaan terpaksa mundur, dan Arka, meski lelah dan ketakutan, berhasil membuktikan satu hal, naga bisa menjadi teman, bukan musuh. Di tengah kota yang tenang, Arka menatap Lunara, yang kini duduk di sampingnya. "Kita berhasil, tapi ini baru permulaan," katanya. Dari balik bayangan menara kerajaan, mata Raja Talorin memandang mereka dengan marah dan penasaran. Ia menyadari bahwa anak manusia ini, bocah kecil yang dianggap lemah, bisa menjadi ancaman terbesar bagi kerajaan. Arka merasakan beban baru menimpanya. Jalan masih panjang, bahaya masih menunggu, dan dunia manusia serta naga masih jauh dari damai. Namun satu hal sudah jelas. Keberanian, persahabatan, dan ikatan antara manusia dan naga bisa mengubah segalanya. Malam itu, setelah pertarungan di kota kerajaan, mereka berempat bersembunyi di sebuah runtuhan kuil tua. Api unggun kecil menyala, cukup untuk memberi hangat tapi tidak sampai menarik perhatian musuh. Darel masih terbaring lemah dengan luka di lengannya, sementara Kiro duduk termenung, matanya gelisah. Arka menatap langit malam. Ia merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Lunara duduk di sampingnya, sayapnya melindungi tubuh Arka dari angin dingin. "Aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapi semua ini," kata Arka lirih. Lunara menatapnya, suaranya bergema dalam benak Arka. "Kau tidak sendirian. Kau adalah bagian dariku, Arka. Kita bersama, selalu." Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Darel, yang terbaring lemah, tiba-tiba membuka matanya dengan tatapan serius. "Kalian harus tahu sesuatu. Ada orang dalam kelompok kita yang tidak bisa dipercaya." Arka menoleh cepat. "Apa maksudmu, Darel?" Darel menatap Kiro dengan mata penuh kecurigaan. "Dia? Kiro. Aku sudah melihatnya meninggalkan tanda di perjalanan kita. Itu sinyal bagi pasukan kerajaan. Sejak awal, dia mungkin mata-mata." Arka terkejut. Ia menatap Kiro, sahabat barunya yang selalu tampak mendukung. "Itu tidak mungkin, kan, Kiro?" Kiro terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku tidak punya pilihan, Arka. Mereka menahan keluargaku di kota. Raja Talorin berjanji akan membebaskan mereka jika aku membawamu ke istana." Arka merasa jantungnya remuk. Ia ingin marah, tapi ia juga melihat air mata di wajah Kiro. "Kau mengkhianati kami, demi keluargamu." Kiro menunduk. Aku hanya ingin menyelamatkan mereka."
Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi, aku sudah terlanjur. Suara derap kuda terdengar dari kejauhan. Pasukan kerajaan datang mendekat, dipandu oleh tanda yang ditinggalkan Kiro. Arka merasa kepalanya berputar. Ini adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Darel berusaha bangkit, meski tubuhnya masih lemah. Arka, dengarkan aku. Kau harus membawa Lunara pergi. Jangan biarkan mereka menangkapmu. Arka menggenggam tangan Darel dengan gemetar. Tapi kau... Tidak ada waktu. Pergilah, teriak Darel. Pasukan kerajaan akhirnya mengepung reruntuhan kuil. Raja Talorin sendiri muncul, mengenakan zirah hitam berkilau. Wajahnya dingin dan penuh kebencian. Jadi inilah bocah yang bisa berbicara dengan naga, katanya dengan nada mengejek. Bawa dia padaku. Bunuh naganya. Arka menatap Lunara, merasakan amarah dan ketakutan bercampur. Ia tahu ini adalah momen penentuan. Lunara mengepakkan sayapnya, mengeluarkan api besar yang membuat pasukan terkejut. Arka memegang sisiknya, tubuhnya bergetar. Di sisi lain, Kiro menatap Arka dengan wajah penuh penyesalan. Arka, maafkan aku. Arka menahan air mata. Jika kau benar-benar menyesal, maka tolong, bantu aku menyelamatkan Lunara. Hati Kiro terguncang. Ia menoleh ke arah pasukan kerajaan, lalu ke arah Arka. Di dalam dirinya, perang batin meledak, antara keluarganya yang ditawan dan persahabatan baru yang tulus. Pertempuran pecah. Api dan pedang beradu, teriakan memenuhi udara. Lunara bertarung dengan gagah berani, meski tubuhnya masih muda. Arka merasakan kekuatan darah naga dalam dirinya semakin membara. Ia bisa merasakan denyut energi yang mengalir di antara dirinya dan Lunara, menyatukan pikiran mereka. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Raja Talorin maju dengan pedang raksasa yang berkilau merah, senjata kuno yang katanya ditempa dari sisik naga terakhir yang terbunuh. Satu tebasannya saja membuat tanah bergetar. Darel mencoba menahan serangan itu, tapi tubuhnya terpental jauh, terluka semakin parah. Arka berlari padanya. Darel, jangan tinggalkan aku. Dengan napas terengah, Darel menatap Arka. Kau harus menjadi lebih kuat. Arka, aku percaya padamu, lebih dari siapapun. Mata Arka basah. Dalam keputusasaan itu, tiba-tiba Kiro berdiri di depan Arka, menghalangi tebasan Raja Talorin dengan tubuhnya. Ia jatuh bersimbah darah, menatap Arka dengan senyum tipis. Aku memilihmu. Arka, bukan dia. Arka berteriak putus asa. Kiro. Lunara meraung dengan keras, api biru menyembur dari mulutnya, memaksa pasukan mundur. Dalam raungan itu, Arka merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya, sebuah kekuatan baru bangkit. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, menyatu dengan energi Lunara. Raja Talorin terkejut, wajahnya penuh amarah. Itu, kekuatan darah naga sejati. Namun sebelum ia bisa menyerang lagi, Lunara mengepakkan sayapnya dengan keras, membawa Arka terbang meninggalkan reruntuhan. Mereka terbang menembus langit malam, menjauh dari kota dan pasukan. Arka menatap ke bawah, melihat Kiro dan Darel tergeletak di reruntuhan kuil. Pasukan kerajaan masih berkumpul. Hatinya hancur. Ia kehilangan sahabat, mungkin juga mentornya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Pengkhianatan dan pengorbanan itu telah membentuk tekadnya. Ia tidak akan lari lagi. Ia harus melawan. Ia harus mengubah nasib manusia dan naga, tidak peduli berapapun harga yang harus dibayar. Di atas langit berbintang, Arka berbisik pada Lunara. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Langit pagi menyala merah, seakan pertanda akan ada perang besar yang menanti. Arka dan Lunara terbang jauh dari kota, menuju pegunungan yang disebut-sebut sebagai sarang naga terakhir, tempat di mana roh-roh naga kuno bersemayam. Arka percaya hanya di sana ia bisa menemukan jawaban dan kekuatan untuk mengalahkan Raja Talorin. Namun sepanjang perjalanan, pikirannya masih dihantui wajah Darel yang terluka, Kiro yang mengorbankan dirinya, dan penduduk kota yang masih dikuasai ketakutan terhadap naga. Semua ini
Semua ini tidak boleh sia-sia, bisiknya pada Lunara. Lunara menoleh dengan mata yang berkilau biru. Tidak, Arka. Mereka semua memilihmu karena mereka percaya. Kau bukan hanya anak biasa lagi. Kau adalah jembatan terakhir antara manusia dan naga. Di puncak pegunungan, mereka menemukan sebuah kuil kuno yang runtuh separuhnya. Ukiran naga melingkar di dinding, dan di tengah altar, cahaya biru berpendar. Saat Arka mendekat, roh-roh naga kuno muncul, melayang seperti bayangan bercahaya. Salah satu roh berbicara dengan suara bergema. Pewaris darah naga, kau akhirnya datang. Dunia berada di ambang kehancuran. Jika manusia dan naga terus bermusuhan, semuanya akan musnah. Kau, Arka, kau yang harus memilih jalan baru. Arka berlutut, merasa kecil di hadapan roh-roh itu. Aku tidak tahu apakah aku bisa, aku hanya seorang anak. Tidak. Suara roh itu menggema. Kau sudah membuktikan keberanianmu. Kau mendengar suara naga, kau melindungi mereka, bahkan ketika manusia sendiri melawanmu. Itulah tanda seorang pemimpin sejati. Cahaya dari roh naga menyatu dengan tubuh Arka, menyalurkan kekuatan besar. Sayap cahaya muncul di punggungnya, matanya bersinar keemasan. Lunara berdiri di sampingnya, tubuhnya kini tampak lebih besar, sisiknya berkilau seperti perak murni. Ikatan mereka mencapai titik tertinggi. Arka merasakan kekuatan itu, tapi juga beban besar yang datang bersamanya. Aku bersumpah, aku akan melindungi manusia dan naga. Aku akan mengakhiri perang ini. Tak lama kemudian, dentuman besar terdengar dari lembah. Pasukan Raja Talorin datang, ribuan jumlahnya, dengan senjata yang ditempa khusus untuk melawan naga. Di depan barisan, Raja Talorin mengendarai kuda hitam, pedang merah berkilau di tangannya. Bocah, kau pikir kau bisa melawan kerajaanku? Aku akan menghancurkanmu, bersama dengan nagamu, teriak Talorin. Arka menatap Lunara, lalu pada pasukan musuh. Lunara, ini saatnya. Pertempuran dahsyat pun dimulai. Lunara terbang rendah, melepaskan semburan api biru yang membakar senjata musuh. Pasukan kerajaan panik, tapi Raja Talorin maju tanpa gentar, pedangnya beradu dengan api naga. Arka melompat turun, menghadapi Talorin langsung. Pertarungan mereka bukan hanya pedang melawan naga, tapi juga keyakinan melawan kebencian. Arka merasakan darah naga dalam dirinya membimbing gerakannya, membuatnya mampu menahan setiap serangan Talorin. Namun Talorin terlalu kuat. Dengan satu tebasan, ia hampir mengenai Arka. Tapi Lunara menghalangi, tubuhnya terluka parah. Arka berteriak, air matanya jatuh. Tidak, Lunara, bertahanlah. Dalam detik terakhir, Arka mendengar suara Lunara dalam benaknya. Aku percaya padamu, Arka. Gunakan kekuatan kita, satukan manusia dan naga. Jangan biarkan pengorbanan ini sia-sia. Arka memejamkan mata, mengangkat tangannya ke langit. Cahaya emas menyelimuti tubuhnya, bercampur dengan energi Lunara. Tiba-tiba, seluruh medan perang dipenuhi sinar terang yang menyilaukan. Suara roh naga terdengar menggema. Kini saatnya. Persatukan dua dunia yang terpecah. Dengan kekuatan terakhirnya, Arka melepaskan energi besar yang membuat pasukan kerajaan terhempas, senjata mereka hancur, dan pedang Talorin retak lalu pecah. Raja Talorin terjatuh, wajahnya penuh ketakutan untuk pertama kalinya. Arka berdiri tegak, tubuhnya bercahaya, Lunara di sampingnya meski sayapnya berdarah. Ia menatap seluruh pasukan dan rakyat yang menyaksikan dari kejauhan. Perang ini sudah cukup. Naga bukan musuh kita. Mereka adalah bagian dari dunia ini, sama seperti kita. Jika kita terus membenci, kita semua akan hancur. Tapi jika kita bersatu, kita bisa membangun dunia baru. Keheningan menyelimuti medan perang. Prajurit yang tadinya siap membunuh kini menurunkan senjata mereka. Rakyat yang bersembunyi mulai keluar, menatap Arka dan Lunara dengan rasa kagum. Untuk pertama kalinya, manusia dan naga berdiri bersama tanpa rasa takut. Raja Talorin, yang kalah dan dipenuhi amarah, mencoba menyerang sekali lagi.
Tapi sebelum pedangnya menyentuh Arka, roh naga terakhir turun, menyelubungi Talorin dalam cahaya, dan menghancurkan kekuatan jahat dalam dirinya. Ia terjatuh tak berdaya, lalu menghilang. Matahari terbit di balik pegunungan, sinarnya menerangi medan perang yang kini sunyi. Arka berdiri di samping Lunara, tubuh naga itu lemah tapi masih hidup. Ia memeluk leher Lunara dengan air mata mengalir. Kita berhasil, kita benar-benar berhasil. Rakyat kota mulai mendekat, beberapa berlutut, beberapa bersorak. Nama Arka menggema di udara. Arka sang penjaga naga. Namun Arka hanya tersenyum tipis. Aku bukan pahlawan. Aku hanya seorang anak yang belajar bahwa persahabatan bisa mengalahkan kebencian. Tahun-tahun berikutnya, cerita tentang Arka dan Lunara menjadi legenda. Naga tidak lagi dianggap monster, melainkan sahabat manusia. Kuil-kuil naga dibangun kembali, dan dunia memasuki era baru di mana manusia dan naga hidup berdampingan. Arka tumbuh menjadi pemimpin bijak, ditemani Lunara yang menjadi simbol harapan. Namun bagi dirinya sendiri, yang terpenting hanyalah satu. Ia tidak pernah lagi merasa sendirian. Dan begitulah, kisah Arka dan Lunara dikenal sepanjang zaman sebagai legenda naga terakhir. Kisah tentang seorang anak desa dan naganya yang berani menantang dunia, demi persahabatan yang abadi.